Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa ikhwati pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Muhammad Wildan Hamid di acara tercinta kita Santri Kepo. Keponya di sini menambah wawasan. Nah, teman-teman, di acara di hari yang insya Allah penuh barokah ini, di hari yang sangat spesial ini, karena hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Di hari yang sangat spesial ini kita ditemani dengan narasumber yang sangat spesial, yaitu Al-Ustadz Ali Zainal Abidin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ustadz, hari ini hari yang spesial banget Ustadz, tentunya untuk bangsa Indonesia Ustadz. Jadi mungkin hari ini adalah hari di mana seluruh rakyat Indonesia semuanya berbahagia Ustadz. Karena hari ini adalah hari kemerdekaan bangsa kita tercinta Ustadz. Nah, di hari yang sangat spesial ini kan kita alhamdulillah teman-teman, kita dapat tamu, kita dapat narasumber Masya Allah sangat spesial, yaitu Ustadz Ali Zainal Abidin. Kalau boleh tahu Ustadz, antum nih bisa sampai jadi seperti ini Ustadz, keilmuannya Masya Allah. Bisa ngajar di Pondok Darul Gawad Dakwah Ustadz. Itu belajarnya gimana Ustadz? Tentu semua hal itu tidak instan. Kita perlu perjuangan. Nggak langsung jadi berarti. Iya. Kue yang enak pun kita harus gimana cara kalisnya itu pas dengan diadon dengan tangan. Dengan butuh proses. Kue aja kudu proses ya. Iya. Semuanya juga enggak nikmat, tapi ketika di endingnya, di akhirnya tentu mendapatkan cita rasa yang lebih nikmat. Kita perlu perjuangan dengan bangun, mengurangi tidur, mengurangi main. Kita harus menata semua jadwal kita lebih rapi. Kita harus rela untuk ngantri dan yang lainnya selama di pesantren tentunya. Alhamdulillah itu semuanya juga nggak lepas dari doa orang tua. Orang tua juga juga ustadz-ustadz yang mendukung, juga ilmu yang mereka kasihkan kepada kita, ini loh yang bagusnya, ini akan hasil yang kita terima. Oleh itu semua, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, anak dapatkan sampai di titik ini. Kalau boleh tahu Ustadz, antum belajar ilmu agama di mana aja? Untuk ilmu agama, alhamdulillah tentunya ilmu yang lebih banyak anak dapat, sumber yang anak dapat di Pondok Pesantren Darul Gawad Dakwah. Pesantren Darul Gawad Dakwah. Dari Al-Bagir masuk dari awal senawi tingkatan tahun berapa 7 SMP, sekitar tahun 2007. 2007 lulusnya tahun berapa? Baru ini. Jadi sekitar 10 tahun lebih proses yang anak lewati, proses yang anak perjuangkan di pondok ini. Masya Allah, jadi antum ini mondok udah 10 tahun di Dalwa Ustadz. Itu kira-kira kalau 10 tahun itu udah cukup belum Ustadz untuk ya belajar ilmu agama lah? Tentunya jauh dari cukup. Kita memandang juga dari asatidzah kita, dari ustadz kita yang mereka tetap dengan keilmuan yang kita udah dapetin, yang Masya Allah, mereka tetap belajar. Kita dapat itu sendiri juga ketika kita mendampingi salah satu keluarga pondok, yaitu Habib Segaf Bahrun, ketika safari di Aceh, beliau pun kayak gitu juga. Dalam perjalanan, di dalam mobil, beliau buka kitab, meskipun dengan HP-nya beliau PDF. Habis segep aja masih buka kitab. Nah, dan kita juga dapetin sendiri. Kita dengan proses atau waktu yang udah kita lewatin 10 tahun lebih ini, banyak dari santri baru yang menanyai kita 1, 2, 3 pertanyaan, namun kita masih belum dapat menjawabnya. Insya Allah. Oleh karena itu kita tetap harus menambah, nggak berhenti di satu titik. Nggak cukup dengan lulus di suatu perkuliahan atau suatu lembaga. Jadi kita tetap harus belajar. Insya Allah teman-teman nih, Ustadz kita, Ustadz Ali Zainal Abidin 10 tahun mondoknya. Tapi beliau masih bilang itu belum cukup untuk memahami ilmu agama. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum tahu. Bahkan Habib Segaf Bahrun itu ketika akan safari dakwah di Aceh masih murojaah. Masih baca-baca kitab. Apalagi kita yang cuma nonton Santri Kepo, nggak mungkin untuk cukup ilmu agama kita. Ustadz, kalau boleh tahu Ustadz, antum ini asalnya dari mana Ustadz? Alhamdulillah, kalaupun asal kita rumah atau kita datang dari Kota Malang. Dari Malang. Kota Malang. Malang tuh yang terkenal apelnya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepatnya sih di daerah Lawang. Lawang. Alhamdulillah juga di situ banyak pesantren yang udah hidup di situ guna untuk mengajak para pemuda yang ada di sekitar Lawang juga untuk belajar. Adapun majelis-majelis yang diadakan juga seminggu sekali di masjid-masjid pun ada. Alhamdulillah. Berarti Malang ini, apalagi di Lawang itu pemuda-pemuda Islam, keislamannya hidup di sana. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, Masya Allah nih hari ini kita bakal ngebahas tema jiwa sahabat dalam kemerdekaan. Ustadz. Benar. Karena hari ini kan kita kemerdekaan bangsa Indonesia ke-76.
pasti dong kita ngebahas tentang kemerdekaan. Tapi kemerdekaan itu sendiri apa sih, Sat? Kita udah 76 tahun merdeka Indonesia, tapi ya begini-gini aja gitu rasanya. Mungkin kita nggak paham apa itu kemerdekaan, bisa antum jelasin ke teman-teman gitu. Alhamdulillah di bulan yang menyenangkan bagi semua dan seluruh rakyat Indonesia tentunya, berkibar di semua tempat bendera yang kita banggakan, bendera merah putih. Bahkan kalaupun hostnya sadar, istimewa untuk hari bulan ini juga kita gunakan rida warna merah dan juga gamis warna putih untuk menggambarkan bendera kita. Kemerdekaan yang ada bukan suatu kemerdekaan yang hanya kita memampangkan kebahagiaan. Bukan suatu kemerdekaan yang cuma kita mengibarkan bendera-bendera di mobil ataupun di jalan-jalan ataupun di depan rumah kita. Nggak cukup di situ aja. Lebih di belakang itu, kemerdekaan kita harus mengetahui juga kemerdekaan yang hakiki atau kemerdekaan yang benar itu seperti apa. Betul banget itu. Kemerdekaan, merdeka dalam berpikir, merdeka dalam bersosial, merdeka dalam ideologi, merdeka dalam berbudaya. Takutnya banyak sekarang dalam berpikir ada juga beberapa tempat, beberapa hal kita dibatasin. Maka dalam hal itu juga kita belum dinyatakan belum merdeka. Maka merdeka adalah merdeka yang benar-benar kita menjiwai. Kita mempertahankan semua yang udah diperjuangkan, kita udah mendapatkan kenikmatan, udah mendapatkan kemerdekaan dari jajahan dari negara-negara lain. Namun apa andil kita dalamnya itu? Berarti di kemerdekaan itu pertanyaan di andil kita saja. Benar. Bukan berarti teman-teman kita merdeka nih cuman majang-majang bendera, apalagi ya itu majang-majang status merdeka Indonesia, begitu doang. Itu bukan termasuk kemerdekaan yang sesungguhnya saja. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan kita untuk berpikir. Benar. Bagaimana andil kita dalam kemerdekaan ini gitu saja. Oleh karena itu nggak ada istilah kayak gini. Saya hanya seorang guru. Saya seorang santri. Saya cuma seorang pelajar. Saya seorang pekerja kuli atau pengerja berat ataupun cuma suatu elemen yang ada di Indonesia ini, kita bisa ikut andil dalamnya. Berarti nggak terkhususkan untuk tergolongan-golongan aja. Nggak terkhusus harus seorang patriot, seorang Kalau pemuda bisa nggak pemuda? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Seperti apa? Seorang pedagang. Kemerdekaan apa yang andilnya dia yang dapat dia lakukan dalam andil dalam kemerdekaan ini? Apa itu? Mempertahankan ekonomi. Ekonomi bangsa ini. Jadi ekonomi yang dia bisa pertahankan dengan mengelola satu sama yang lain, hasil bumi sendiri yang kita dapat dan hasil bumi juga yang kita jualkan oleh pedagang itu, dan kita juga ngambil dari pedagang yang menjualkan hasil-hasil bumi. Itu adalah kemerdekaan yang udah kita perjuangkan atau yang diperjuangkan oleh pedagang itu. Dari pemuda, apa yang dia bisa buat? Seperti apa berpikirnya? Pola pikirnya, gimana caranya pemuda ini hidup? Ya maaf, nggak cuma mereka melakukan hal yang kurang bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun untuk bangsa. Jadi elemen apapun yang ada di Indonesia kita mampu. Kita jangan berkecil hati dengan kita hanya seorang ini ataupun itu, dan kita nggak dapat andil dalam kemerdekaan ini. Berarti arti kemerdekaan itu luas banget saja. Banget. Bukan cuman yang tadi kita sebutin. Benar. Cuman nempel-nempelin bendera. Benar. Atau itu juga termasuk berbahagia, termasuk kemerdekaan. Benar. Kan tapi jauh lebih dari itu, arti kemerdekaan sangat luas teman-teman. Itu kemerdekaan itu adalah andil di mana kita mengerjakan atau berpartisipasi dalam kemerdekaan. Dan itu tidak terkhususkan dalam golongan-golongan saja. Benar. Pedagang, siapapun mereka, guru, buruh, semuanya bisa ikut andil dalam berbahagia dalam kemerdekaan. Apalagi terkhususnya kaum muda, Sat. Nah, teman-teman kita yang sekarang lagi nonton nih, Sat. Nih, antum-antum semua ini berpeluang besar dalam berbahagia dalam kemerdekaan. Oh ya, Sat, kita yang kemerdekaan ini kan kita udah 76 tahun nih, Sat. Benar. Kemerdekaan, tapi banyak pertanyaan, Sat. Apakah kita sudah merdeka? Merdeka apanya? Terjawab ini. Siapa yang merdeka? Gitu, Sat. Benar. Itu bisa dijawab, Sat. Sebelum menjawab pertanyaan itu, tentunya kita juga harus mengingat pemuda-pemuda yang sekarang, generasi bangsa yang ada sekarang.
di tahun ini dan akan tahun-tahun seterusnya, jangan kita lupakan perjuangan seorang pejuang yang udah memperjuangkan nenek moyang kita, leluhur kita, yang mereka rela mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, pergi dari rumah mereka. Mereka juga bahkan jiwa pun mereka korbankan. Begitu besar mereka pengorbanan mereka untuk memerdekakan Indonesia ini. Ketika kita udah mengingat hal itu, perjuangannya mereka sampai segitunya. Bahkan kita juga pernah dengar, ketika SD ataupun SMP ataupun SMA, di dalam pelajaran disebutkan, bahwasanya nggak semua orang dapat mengenyang pelajaran. Hanya orang-orang tertentu, apa itu orang Belandanya ataupun orang-orang yang memiliki biaya yang lebih tinggi. Nah, itu adalah perjuangan. Setelah kita mengetahui perjuangan-perjuangan mereka, nenek moyang kita, ada kaidah. Ada kaidahnya nanti. Terus, apa itu? Apa kita udah merdeka? Kita harus lihat diri kita. Apa kita udah dapatkan kemerdekaan itu? Ketika kita, introspeksi, kita lihat, kita udah merdeka belum? Kita udah merasakan kemerdekaan ini lagi enggak? Ataupun malah terkengkang? Jadi kemerdekaan seperti apa? Kemerdekaan yang benar-benar kita dapat memperjuangkan Indonesia dari segala ekonomi yang barusan disebut tadi. Dari beberapa aspek kemerdekaan itu. Itu beberapa hal yang mungkin bisa mewakili. Insya Allah teman-teman, jadi kemerdekaan itu kita introspeksi diri. Bagaimana untuk menjawab apakah kita sudah merdeka? 76 tahun kita rayakan kemerdekaan Indonesia. Tapi masih ada pertanyaan, apakah kita sudah merdeka? Ini kan bisa dibilang sebuah ledekan saja. Benar. Nah, kita introspeksi diri sendiri. Bagaimana kita berpartisipasi dalam bangsa ini? Apakah kita sudah berguna atau malah jadi beban negara? Betul, Ustaz? Benar. Kalau kita masih jadi beban negara, berarti diri kita belum merdeka. Bangsa insya Allah sudah merdeka. Karena penjajahan di bumi ini udah nggak ada. Benar. Kecuali ada beberapa negara-negara yang lain. Indonesia alhamdulillah udah nggak ada. Belanda udah angkat kaki, Ustaz. Benar. Jepang udah nggak ada. Sekarang apa sih tuh yang namanya kerja paksa tuh? Romusa, Rodi, itu udah nggak ada semua. Kita sudah bebas. Nah, tinggal kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah berbuat andil dalam bangsa? Apa partisipasi kita untuk bangsa? Seperti itu saja. Nah, teman-teman, 15 menit sudah berlalu bersama kita. Jadi kita jeda sebentar. Setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Santri Kepo. Keponya di sini menambah wawasan.